Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mulai ya pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semoga keadaan sehat ya. Dan kami ucapkan selamat datang kembali di pelatihan Pro TOEFL untuk batch yang kedua bulan September tahun 2024. Dan kita akan melanjutkan ya dengan pembahasan atau diskusi kita untuk siang hari ini terkait dengan tata bahasa atau grammar ya. Kita sudah bicara cukup banyak pada hari Senin yang lalu, kemudian pada hari Selasa kemarin sudah diisi oleh listening dan reading ya oleh Pak In. Dan siang ini kita akan berbagi sesi Bapak Ibu. Jadi saya akan mengisi untuk sesi yang pertama pukul ya 11.30 tadi ya kita sudah awal dengan belajar mandiri dan kita akan selesai pukul 13 ya. Kemudian Bapak Ibu bisa istirahat selama 30 menit dan nanti setengah dua akan masuk ke sesi yang kedua bersama Pak Zain. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang tadi sudah saya share sudah sempat dipelajari, setidaknya sudah sempat dibuka videonya dan ada beberapa hal yang sudah bisa Bapak Ibu tangkap ya, mudah-mudahan. Kemudian juga dari soal-soal yang sudah saya share pada hari Senin kemarin, mudah-mudahan juga sudah sempat dikerjakan, atau kalaupun belum sudah sempat dibuka ya, dan sudah sempat dilihat ya isinya apa gitu ya. Oke, baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak Ibu mohon izin ya, kita berdoa dulu sebentar ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai kelas kita. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar pada siang hari ini dan juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari kelas kita siang hari ini ya. Bapak Ibu berdoa. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung share screen saja ya. Apa yang sudah sempat kita pelajari kemarin dan seperti biasa untuk kelas pelatihan seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin ya, bahwa kita sebelum masuk ke mekanisme atau step by step ya cara mengerjakan soal-soal grammar seperti ini, kita harus mulai dengan dasar-dasar dulu ya. Dan dasar-dasar yang perlu Bapak Ibu kuasai, alhamdulillah kemarin sudah sempat kita bahas ya pada hari Senin. Minimal Bapak Ibu sudah semakin paham, mudah-mudahan ya sudah semakin menyadari, aware gitu ya, bahwa soal-soal pada eh, atau soal pro TOEFL ya, soal pro TOEFL pada bagian grammar khususnya semuanya berbentuk kalimat ya. Semuanya berbentuk kalimat. Baik untuk bagian structure ataupun bagian expression. Ya, hari ini kita masih akan lanjutkan dulu ya Bapak Ibu untuk kelas yang structure dan besok hari Kamis pertemuan terakhir kita baru akan masuk ke written expression. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, kita sudah bahas ini ya, kemarin sudah kita bahas, kemudian juga jenis-jenis kata ini juga sudah kita bahas. Nah, ya, sambil mengulang saja ya Bapak Ibu. Ya, eh, kalau kita bicara kalimat ya, karena kita harus selalu mengacu pada apa ya, inti dari what is actually a sentence gitu ya, bahwa sebuah kalimat itu tidak sekedar rangkaian kata, ya, tidak sekedar kata-kata yang disambung-sambung, kasih titik gitu ya, kemudian jadilah kalimat ya, tidak sesederhana itu kebetulan. Ya, adapun untuk kalimat ya yang selama ini kita pahami ya bahwa kalimat adalah rangkaian kata, betul? Sampai situ masih betul ya, rangkaian kata yang mana pada setiap kata atau frasenya itu memiliki fungsi ya. Nah, fungsinya apa saja? Nah, sebentar. Untuk fungsinya ada di sini. Ya, nih. Ya, sudah bahas kemarin. Fungsi dalam kalimat itu sebetulnya hanya ada lima, ya, kurang lebih ya, hanya ada lima. Apa saja? Yang pertama ini fungsinya adalah sebagai objek. Ya, kata-kata akan ada dalam sebuah kalimat itu akan ada kata-kata atau frase yang fungsinya sebagai subjek. Ya, juga akan ada kata-kata lain yang fungsinya sebagai verb. Juga ada yang berfungsi sebagai objek, berfungsi sebagai pelengkap, dan berfungsi sebagai tangan. Jadi kalau saya bilang fungsi, berarti acuannya adalah ke lima hal ini ya, subjek, verb, objek, komplement, dan juga adverb gitu ya. Nah, eh, untuk bisa berfungsi ya, untuk bisa berfungsi sebagai subjek, untuk bisa berfungsi sebagai verb, sebagai objek, sebagai komplement atau adverb,
kata-kata yang dipakai itu ada ketentuannya, gitu ya. Misalkan, ya, eh, sebentar ini saya coba skip dulu sebentar. Ini nih. Nah, seperti yang di sini. Oh, sebentar, saya hapus dulu nih. Ada ada coret-coretnya soalnya ya. Saya hapus dulu. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin. Bahwa dalam sebuah kalimat yang fungsinya adalah kelima hal ini, kata-kata yang nantinya berfungsi sebagai subjek misalkan, maka dia harus berupa noun, gitu ya. Kata-kata yang jenisnya adalah noun. Jadi ada fungsi dan ada jenis. Nah, kalau jenis itu dari katanya sendiri, sementara fungsi itu adalah kedudukan ya atau ya fungsi. Fungsinya dia dalam kalimat itu sebagai apa, berbagai apa gitu. Jadi kalau misalkan ada kata benda, let's say Bapak Ibu ya, ada kata benda misalkan the competition misalkan gitu, the competition. Nah, kata benda ini, kata ini ya, frase ini atau kata ini jenisnya kan kata benda, ya kan? Karena dia menunjukkan ada sebuah hal namanya kompetisi gitu ya. Sama kayak kalau benda-benda yang kita ada di sekeliling kita, misalkan ada meja, ada kursi ya, itu juga kata benda, gitu kan? Jenisnya adalah kata benda. Nah, ketika dia akan dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, maka fungsi yang bisa dia pegang, fungsi yang bisa dia gunakan atau bisa dia tempati hanya ada dua, yaitu sebagai subjek ataupun juga sebagai objek. Ya, jadi kata the competition ini kalau dalam kalimat nanti itu akan bisa jadi subjek dan bisa juga jadi objek. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya bahwa kata benda subjek itu dua hal yang berbeda gitu. Kata benda itu ya jenis dari katanya itu sendiri, sementara subjek adalah fungsinya. Ya, kalau the competition kayak gini aja, berdiri sendiri, ya dia bukan bukan sebagai subjek karena tidak ada rangkaiannya gitu ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rangkaian, misalkan menjadi seperti ini. The competition, gitu ya, misalkan. Nah, started, gitu ya, in July, misalkan itu. Misalkan kompetisinya dimulai bulan Juli atau mulai bulan Juli. Nah, yang tadinya kata benda biasa, karena dia sudah masuk ke dalam buah rangkaian, maka dia pasti sudah punya fungsi. Nah, fungsinya di sini apa? Nah, kita lihat ya. Kalau kata bendanya ini muncul sebelum kata kerja, sebelum verb ya, artinya muncul di depannya, maka berarti fungsinya dia sebagai subjek, ya. Nah, sementara nanti di contoh kalimat yang lain, ketika kata the competition ini munculnya setelah kata kerja, ya, misalkan saya buat sekalian aja, misalkan uh, for example, the athletes, gitu ya, the athletes will, misalkan gitu ya, will join the competition. Nah, kalimatnya sederhana sekali. Nah, perhatikan kalimat ini ya. Kalau sebentar, kalau kita ke depan tadi kata kerjanya adalah started. Di sini kata kerjanya adalah will join. Perhatikan kata the competition-nya. Kalau the competition di contoh kalimat pertama, ini sama kata benda ya, sama-sama kata benda, itu fungsinya sebagai subjek, sementara kata the competition di contoh yang kedua ini, ya, dia berfungsi sebagai objek. Kenapa bisa? Ya karena dia muncul setelah kata kerja. Ini kata kerjanya, ya. Nah, the athletes join the competition. Nah, karena the competition di belakang, maka dia fungsinya sebagai objek. Sementara contoh kalimat pertama, the competition started in July. Maka the competition sebagai subjek. Nah, jadi kita perlu apa ya? Perlu menyadari bahwa kalimat itu sebetulnya sederhana kok. Ya, prinsip dasar kalimat itu sederhana. Gitu ya. Saya suka mengajar. Nah, saya di sini kata benda, ya kan, sebagai subjek. Kemudian di kalimat yang lain, mereka memilih saya. Nah, kata-kata saya yang tadinya sebagai subjek sekarang menjadi objek karena posisinya ada di belakang, ya kan? Mereka itu subjeknya. Mereka memilih saya. Gitu. Nah, sama-sama kata benda, tapi fungsinya bisa berbeda. Ya, sama-sama benda, tapi fungsinya bisa berbeda. Nah, itulah kenapa kalimat itu adalah atau tidak disebut ya sebagai rangkaian kata yang memiliki fungsi tertentu, ya, di mana di dalamnya diisi oleh kata-kata berjenis tertentu. Nah, ini kita perlu sadari ini, gitu ya. Nah, kayak ini sekarang.
Ketika Bapak Ibu terapkan ya konsep ini ke dalam ketika mengerjakan soal Pro TOEFL khususnya, ini menjadi sangat penting karena kita tahu misalnya di contoh kalimat ini yang hilang adalah subjeknya. Kita lagi ngerjain misalkan ya, ada sebuah soal yang hilang adalah bagian subjeknya dan kita ingat oh yang hilang adalah subjek dan kita tahu bahwa yang bisa jadi subjek adalah kata benda. Ya, so kata benda itulah yang kita pilih di antara A, B, C, D mana yang bisa di eh, apa ya, mana yang bisa berfungsi sebagai kata kata benda, gitu, sebagai subjek di situ. Mana yang kata benda yang bisa berfungsi sebagai subjek, ya. Nah, nanti kita akan coba terapkan pada siang hari ini. Nah, begitu juga dengan bagian kalimat yang lain, ya. Begitu juga dengan bagian kalimat yang lain. Maaf, sebentar. Oke. Nah, untuk misalkan pelengkap ya atau komplement. Komplement itu bisa berupa noun atau juga bisa berupa adjektif. Loh, kok sama Mas? Kok objek sama komplement sama-sama bisa noun? Gimana cara membedakannya gitu ya? Kalau boleh jujur Bapak Ibu, kita tidak perlu membedakan antara objek dengan komplement ya. Eh, apa ya, sebetulnya tidak terlalu esensial ya. Jadi tidak perlu dibedakan. Intinya kalau ada kata benda ya, ada kata benda yang muncul setelah kata kerja itu bisa jadi objek, bisa jadi komplement. Dan terserah mau dianggap objek silahkan, mau dianggap komplement juga silahkan, nggak ada masalah. Tidak berpengaruh terhadap jawaban Bapak Ibu. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa membedakan mana kata benda yang berfungsi sebagai subjek dan mana yang berfungsi sebagai objek atau komplement. Ya, dan di sini perbedaannya sangat jelas. Pusatnya ada di sini, katanya. Kalau dia muncul sebelum kata kerja, berarti dia subjek. Kalau dia muncul setelah kata kerja, berarti kalau tidak objek ya komplement gitu. Oke. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu saya yakin juga sudah pernah melihat ya bahwa ada juga kalimat-kalimat yang eh, panjang ya. Nah, kalimat yang panjang itu sebetulnya di bagian mananya yang panjang? Apakah subjeknya yang panjang atau objeknya yang bikin panjang atau apa sebetulnya ya? Kok ada sih kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang? Padahal strukturnya kan sama ya kan? Struktur dalam sebuah kalimat itu sama. Semuanya pasti punya subjek dan verb, biasanya dilengkapi dengan objek dan adverb gitu-gitu ya. Tapi kok ada sih kalimat yang panjang dan ada kalimat yang pendek gitu. Yang membedakan apa? Ya sepintas kurang lebih begitu. Nah, disinilah kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya ya, yaitu pembahasan tentang mana nih tadi? Oh, malah kelewatan ini. Sorry, sorry. Di depan berarti dia ya. Bentar ya. Pembahasan apa yang kami sebut dengan klausa. Ya, ini agak ada istilahnya lagi ya, tapi nggak apa-apa. Saya kira ini tidak memusingkan juga sebetulnya. Yuk kita lihat definisinya sebentar. Nah, definisi ya, definisinya adalah bahwa klausa adalah komponen utama pembentuk kalimat. Nah, sampai situ dulu. Ini yang paling penting yang kedua ini. Dalam satu kalimat sempurna bisa terdiri dari satu atau beberapa klausa. Klausanya yang mana? Klausa itu apa? Oke, kita lihat sekarang. Bapak Ibu boleh lihat di contoh kalimat ini. Mungkin mohon maaf kalimatnya agak sedikit lebih complicated ya, lebih rumit karena saya ambil dari soal-soal Pro TOEFL yang lama gitu ya. Jadi biar contoh kalimatnya agak lebih menantang sedikit. Ini contoh kalimat pertama. Oke, di sini saya sebutkan kalimat ini punya ini terdiri dari satu kalimat dan satu klausa. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ini contoh kalimat kedua. Di sini ada satu kalimat dan juga, tapi di sini ada dua klausa. Tuh, hati-hati ya. Kalimat dan klausa itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya. Karena klausa itu bisa dimaknai sebagai unsur primer dari buah kalimat, ya. Atau gampangannya kayak klausa itu dicirikan dengan adanya unsur primer. Masih ingat ya unsur primer ya? Ya, unsur primer adalah subjek dan verb. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kaget kalau dalam satu kalimat itu subjek verbnya ada dua pasang. Ya, jadi subjek verb di depan, gitu. Kemudian di belakang ada subjek verb lagi, ada subjek verb lagi dalam satu kalimat loh ya. It's okay, it's normal. Gitu. Nah, yang ingin
yang sering Bapak Ibu cermati dulu adalah definisi dari satu kalimat sempurna. Itu apa? Yang namanya kalimat sempurna mulai dari kata pertama sampai dengan tanda titik. Itu satu kalimat. Satu kalimat. Kalau setelah titik ini mulai ada kalimat lagi, berarti sudah kalimat kedua. Gitu ya, sederhana sekali ya. Nah, ini juga sama. Yang nomor dua, contoh kedua pun sama. Ini kalimatnya mulai di sini dan berhentinya juga di sini. Karena sama-sama titiknya juga hanya ada satu di sini kan. Contoh kalimat pertama titiknya cuma satu. Contoh kalimat kedua juga titiknya cuma satu. Berarti sama-sama terdiri dari satu buah kalimat. Oke, mau sepanjang apapun, awas ya, hati-hati, mau sepanjang apapun atau sependek apapun, ujung dari sebuah kalimat adalah tanda titik. Kalimat pernyataan ya, adalah tanda titik. Jadi soal-soal pro TOEFL besok Bapak Ibu itu semuanya satu kalimat. Nomor satu, titiknya cuma satu. Nomor dua, titiknya cuma satu untuk grammar ya, untuk grammar ya. Kalau reading pasti banyak kalimatnya. Cuma untuk grammar ini satu soal satu kalimat ya. Nah, di sini juga sudah saya sebutkan di sini jumlah kalimat cuma satu. Tapi perhatikan jumlah klausanya kok bisa beda. Nah, kok bisa saya sebut ini kalimat ini cuma punya satu klausa dan di sini saya bilang di sini punya dua klausa. Apa yang membedakan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Yuk, ada yang disimpulkan nggak secara sederhana saja ya, simpel aja. Ada nggak? Yang mungkin mau mencoba menyampaikan perbedaannya apa? Anyone? Ada conjunctionnya, Pak. Ada conjunction, very good. Conjunctionnya apa, Mas? Yang but sama sebelumnya ada koma dulu. Di kalimat keberapa tuh? Yang kalimat dua. Kalimat yang Kalimat kedua, ya, nomor dua ya, kalimat nomor dua ya. Oke, di sini, oke, saya terima dulu ya. Ada conjunction ya. Conjunction adalah kata hubung Bapak Ibu ya. Conjunction adalah kata hubung ya. Maaf nih, kalau nggak jelas tulisannya seperti ini ya. Conjunction ya. Conjunction itu berfungsi menghubungkan. Nah, menghubungkan apa? Nah, kita lihat nanti. Ya, terima kasih eh, Mas Andi Muhammad ya. Thank you so much. Baik, jawaban dari Mas Andi betul, hanya belum lengkap. Tapi sudah betul tapi belum lengkap ya. Nah, saya lengkapi Bapak Ibu ya. Saya lengkapi ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kembali bahwa yang namanya klausa itu bisa diidentifikasi dari jumlah pasangan unsur primer. Kalau satu kalimat itu hanya punya satu klausa, berarti di dalamnya hanya ada satu pasang subjek verb. Kalau di dalamnya ada dua klausa, berarti di dalamnya ada dua pasang subjek verb. Nah, sekarang coba diidentifikasi. Di contoh pertama, kalau di sini saya bilang satu klausa, mestinya jumlah subjek verbnya hanya satu pasang. Sisanya objek dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang dua klausa, berarti mestinya ada Dua satu subjek verb. pasangan ya. Dan juga ada dua buah, ada pasangan kedua gitu. Yang mana nanti dihubungkan oleh sebuah conjunction. Ya, menghubungkan klausa satu dengan klausa kedua. Coba kalimat nomor satu di sini subjek verbnya mana? Nah, ayo sambil dicoba ya. Izin saya off cam sebentar Bapak Ibu ya. Yuk, monggo nomor satu. Di sini kalau susah nyari subjek verb, nyari verbnya aja dulu deh, nggak apa-apa. Mana nih? Verbnya dulu, verbnya. Formalizer. Ayo, hati-hati. Ya. Verbnya adalah yang Formalizer. ya, ini aja, Pak. Ya, formalize-nya bukan, Is, karena dia muncul setelah is, ya. is. Ya, Yeah, is. masih ingat ya? Ya, masih ingat yang saya bilang kemarin ya bahwa kalau Bapak Ibu menemukan ada to be, ya, to be apapun itu am, is, are, was, were, ketemu has, ketemu have gitu ya. Mereka semua pasti kerja. Nah, kalau verbnya sudah di sini, maka subjeknya pasti muncul sebelumnya. Ini subjeknya satu pasang ya, ketemu satu pasang subjek verb. Coba di belakang ada lagi enggak? Nggak ada, Pak.
Coba nomor untuk kalimat pertama dulu. Is a formalized body of methods for solving another class of problems. Ada subjek verb lagi tidak? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Mana coba? Ah, karena di kalimat ini hanya ditemukan satu saja pasang subjek verb, maka di sini bisa kita sebutkan bahwa kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Nah, sekarang coba dibandingkan dengan kalimat yang kedua. Oke, kalau kalimat yang kedua di sini, mana subjek verbnya mana? The temperature of the sun, Pak. Yakin? Itu subjek. Ya, yakin? Oh, yakin? Good. Saya cuma mancing-mancing aja biar. The temperature of Ayo. the sun, Maaf, sebentar, subjek sebentar, Mbak. verbnya is. Oke. Nah, maaf ya, sebentar. Tadi ke pause. Oke. Baik, kita sekarang lihat yang kedua. Untuk mencari, untuk menghitung ya, untuk menghitung berapa jumlah klausanya, ya kita kata kerjanya dulu. Kata kerja yang pertama ketemu ya, ada is lagi ya. Oke. Subjeknya adalah The temperature of the sun. great, the temperature of the sun. Oke. Satu pasang. Di belakang ada lagi nggak? Ada rise. Oke, rises. Kata kerja. Subjeknya adalah It. it. Ya, di sini ya. Jadi kelihatan bedanya bahwa kali ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan kalimat nomor satu, itu sama-sama satu kalimat, ya, sama-sama satu kalimat. Hanya kan kalimat pertama hanya punya satu subjek verb, sementara kalimat kedua memiliki dua pasang subjek subjek verb. Yang pertama dan ini yang kedua. Sisanya tetap ya ada objek, ada keterangan itu monggo silahkan. Tapi kita fokus pada subjek verbnya dulu. Oke, bisa. Nah, ini contohnya gini. Contoh yang sederhana sekali. Sebentar, saya coba buat kalimat. Ini saya akan ambil contoh kalimat yang mungkin belum masuk standarnya Pro TOEFL, tapi nggak apa-apa ya. Sebentar, saya keep dulu. Saya coba buatkan kalimat yang mungkin mudah sekali untuk dipahami ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Saya buatkan sebentar. Oke. 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 Hmm. Oke. Oke. Nih, saya buat kalimat yang gampang dulu. Oke, udah terjadi ya. Saya buka lagi, saya share screen lagi sebentar. Oke, ya, saya share screen. Muncul ya. Nah, ini contoh kalimat yang sederhana sekali. Coba dilihat tidak diartikan. Ya, kalau mau boleh sih, tapi saya tidak merekomendasikan untuk terlalu banyak mengartikan ya, karena dia akan makan waktu lama, seperti yang sudah saya bilang. Dan kalau kosakata kita terbatas malah jadi stuck gitu ya. Yang harusnya nggak perlu tahu jadi dicari, padahal nggak perlu tahu juga gitu. Artinya waktunya habis ya. Oke, coba eh, kalimat ini, sorry, yang saya tulis di sini ada berapa kalimat? Semester. Ada, ada berapa kalimat? Berapa kalimat? Satu, Pak. Satu. Tahu dari mana ini cuma satu kalimat? Ada, ada titik dari awal. Iya, ini harusnya di sini kan. Mau sepanjang apapun, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman ya, mau sepanjang apapun atau sependek apapun, kalau dia sudah diakhiri tanda titik, so that's the end of the sentence. Ya, mulai dari awal dulu sini, ini awal kalimatnya ya, kemudian ini akhir akhir kalimatnya. Nah, my question is kalimat di sini ya, ini kalimat yang sederhana sekali. Di sini ada berapa klausa sekarang? Ada berapa klausa? Dua, Pak.
Ada dua, pelan banget suaranya. Ada dua, yang mana saja Ibu atau Mbak? Yang mana? The match Yang starts the at match 5 starts at 5 p.m. 5 p.m. terus sama dihubungkan Oke, conjunction. so this is the kata kerja ya. Kata kerja ini sebagai subjek. Oke. Oke. Di belakang ada lagi? ada the fans have been The Ya, fans started have been been. In. Oke. Oke. Ya, betul sekali. Jadi di sini ada dua buah subject verb ya. Kalau mau dilengkapi, monggo. Berarti at 5 p.m. berarti ini keterangan ya. Kalau ini juga sama, ini juga sebagai keterangan ini tempat, ini keterangan waktu. Monggo. Kalau mau dilengkapi boleh, tapi saya tidak ingin terlalu panjang. Jadi saya fokusnya pada subject verbnya saja. Tetap formasinya lengkap ya. Oke, dan di sini berarti kita bisa lihat ada dua buah klausa ya. Kalau klausa pertama dari sini sampai sini ya. Ini klausa pertama dan yang klausa kedua dari sini. Ya, ini sebetulnya mereka tidak terpisah, cuma pisahkan agar kelihatan saja mana klausa satu dan mana klausa kedua. Nah, karena dalam satu kalimat ini ada dua klausa, Bapak Ibu, maka untuk bisa menggabungkan kedua klausa itu dibutuhkanlah sebuah penghubung. Nah, penghubung ini kita kenal dengan istilah conjunction, ya, yang berfungsi menghubungkan klausa pertama, ya, ini klausa klausa satu dengan ini, yaitu klausa dua, gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, conjunction itu ada apa saja? Banyak. Dan udah saya kirimkan belum ya? Kayaknya sudah ya. Saya agak lupa. List of conjunctions ya. Kayaknya sudah ya. Belum sudah di grup. Belum. Udah, Pak. Oh, udah. Kalau Itu yang belum tadi. berarti belum buka grup ya. Oke, nanti saya kirim lagi karena mungkin ada beberapa yang baru bergabung juga di grup kita. Saya akan kirimkan lagi nanti ya. Kalau teman-teman yang sekarang buka HP boleh minta tolong di forwardkan lagi ke grup kita agar yang Bapak Ibu baru datang bisa langsung melihat. Nah, ya conjunction itu banyak Bapak Ibu. Ya, conjunction itu banyak, tidak hanya but, tidak hanya and ya. Itu yang mungkin minimal kita tahu ya, ada and gitu ya, ada or, ada but, ada nanti Oh. ada yang lain lagi ya. Masih ada seperti ada which ya, bahkan kata-katanya ya, what gitu ya, kemudian when, why, how gitu. Kalau Bapak Ibu melihat ya, kalau Bapak Ibu melihat ada kata-kata ini di dalam kalimat, maka kemungkinan besar dia fungsi sebagai conjunctions. Oke, ini dulu yang pertama. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu membuat sebuah kalimat lagi, sebentar ya. Ya, mungkin agak lebih apa istilahnya, agak lebih complicated sedikit ya, bukan complicated, agak lebih panjang ya. Sebentar, saya buat dulu. Saya akan menggunakan kalimat yang tadi, cuma akan lebih saya perpanjang. Oke, sebentar ya. Oke, oke, bentar, kita hapus dulu. Ah, oke, saya bikin agak gede dikit. Oke, biar kelihatan. Ya, sebentar ya. Ah, ini saya gedein dikit fontnya. Ting, ting. Oke, dan saya bikin jarak. Yuk, saya share screen. Ah, oke. Kalimatnya tadinya ya, Bapak Ibu. Nah, kalimatnya kan tadinya hanya berhenti sampai kata morning ya. Oke. Kalimatnya berhenti sampai dengan kata morning, titik di sini tadi ya. Nah, sekarang kalimat ini saya perpanjang lagi. Kalimatnya saya perpanjang lagi. Jadi nggak berhenti sampai morning, tapi saya perpanjang lagi. Oh, saya tambahin. And some of them already started singing club anthem. Pertanyaan pertama dari saya. Sekarang di sini yang Bapak Ibu lihat di layar ada berapa kalimat? satu. Tetap satu. Tetap satu, betul. Good. Nah, tapi ya kita lihat sekarang jumlah pausanya ada berapa?
Ini yang masih yang sama ya tadi ya. Saya tuliskan lagi biar nggak lupa. Ini kemudian the fans, oke, have been. Nah, kemudian ada lagi nggak di belakang? Ada, Pak. Yaitu Some of them Some of sebagai apa ini? subject. Subjek. subject Kemudian started already Verb started. started. Kata kata kerja. Berarti kalimatnya tetap satu, tapi klausanya berapa? tiga. 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 Good. Dalam satu kalimat, klausanya bisa tiga seperti ini ya. Mau di empat, mau dibikin lima pun monggo, silahkan ya. Tapi untuk standarnya soal Pro TOEFL biasanya cuma tiga klausa paling panjang. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ini jumlah, saya tulis dulu ya, biar nggak lupa. Jumlah klausanya itu ada tiga. Sekarang pertanyaan kedua saya, jumlah conjunction yang dibutuhkan ada berapa? Dua. Dua. Empat. Mana Dua. saja? Mana saja? N. Empat. Pertama, Empat. yang kedua adalah N. jumlah conjunction ada dua. Sekarang kita bandingkan dengan yang tampilan tadi. Di sini jumlah, maaf ya, sebentar, tak geser dulu nih aplikasi Zoom-nya. Jumlah klausanya ada berapa di sini? Ada Di kalimat dua. yang pertama. Jumlah Dua. klausanya ada dua. Oke. Jumlah conjunction-nya ada berapa? Satu. Satu. Tuh. Kalau yang Satu. di sini, betul. Jumlah klausanya ada tiga, jumlah conjunction-nya ikut nambah jadi dua. Betul ya? Karena ilustrasinya begini, ini ilustrasi ya. Ketika dalam sebuah kalimat, ya, ini subjek, saya ambil subjek verbnya aja ya. Itu ada dua saja klausanya, misalkan, maka untuk menggabungkan kedua klausa itu dibutuhkan yang namanya conjunction. Satu saja conjunction. Untuk dua klausa, satu conjunction. Nah, logikanya, kalau kita nambah satu klausa lagi, berarti kita juga nambah Nambah conjunction. conjunction lagi. Betul. Good. Ya, saya kasih conjunction lagi. Oke, conjunction lagi. Dan kalau kita nambah satu klausa lagi, baru titik misalkan ya, agak lebay kalimatnya, berarti kita juga akan, Tambah lagi conjunctionnya. oke, nambah lagi conjunctionnya. Betul ya. Hal yang terkesan simple, bahkan tercenderung agak guyon, tapi sebenarnya ini paling penting ya. Conjunctionnya nambah lagi. Yuk. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa jumlah conjunction dalam sebuah kalimat itu sama dengan apa? Sama dengan Jumlah jumlah klausa klausa satu. Jumlah klausa. dikurangi Kurang satu. Betul nggak? Betul. Betul tidak? Betul. Betul. Artinya apa? Dalam kalimat itu jumlah klausanya kita lihat, kita identifikasi di soal ya, ada dua. Berarti ada berapa jumlah conjunction? Maaf, ada berapa jumlah conjunction yang dibutuhkan? Kalau jumlah klausanya ada dua, Satu. maka berapa jumlah conjunction yang dibutuhkan? Satu. Ya, karena dua dikurangi satu, hasilnya juga satu. Nah, ini yang akan Bapak Ibu pegang selama nanti mengerjakan soal-soal nomor 1 sampai 15. Karena soal-soal Pro TOEFL itu tidak lagi fokus ke tenses ya, harus pakai ing dan sebagainya. Tidak banyak fokus ke situ, tapi fokus ke konstruksi kalimat. Nanti kita buktikan ya setelah ini ya. Itu. Tapi sebelum kita buktikan ke sana, setelah Bapak Ibu akan kami kesempatan untuk berlatih menghitung jumlah klausa dulu ya. Oke. Maksudnya gimana sih Mas kok? Kenapa kita harus tahu klausa? Kenapa kita tahu conjunction? Nanti akan kerasa ketika sudah mengerjakan soal ya. Nah, bentar. Sebelum kita ke sana, Bapak Ibu, saya akan langsung masuk ke ini dulu ke bentar. Structure grammar discussion is it? Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, saya akan share
ya. Contoh aja ya. Contoh soal yang akan yang bisa kita kerjakan hanya dengan menghitung jumlah klausa dan conjunctionnya. Ya, kita coba ya. Ini soal ini juga soal asli, artinya bukan soal yang saya buat sendiri. Tapi ini soal sekelas atau selevel Pro TOEFL atau TOEFL yang sudah lama. Oh, sorry. Belum bisa ya. Saya stop dulu. Saya share ulang. Hmm, mana tadi ya? Ini, Pak. Bisa nggak? Oh, masih belum bisa ya? Oh, mungkin masih masih ada PPT yang kebuka ya. Oh, ya ya ya. Skip dulu. Sekarang harusnya sudah bisa. Oke. Belum bisa ya? Sebentar, sebentar. Saya nggak tahu nih, ada bagian mana yang masih terbuka. Saya coba sekali lagi. Apanya ya yang membuatnya tidak bisa terbuka ya? Coba ini saya close sebentar ya, file yang tadi. Saya buka file yang baru. Udah munculnya apa? Cuma garis ya? Iya, Pak. Cuma Alhamdulillah. Oke, sudah muncul. Baik. Eh, Bapak Ibu tadi, ya coba fokus ke nomor 2 ya. Nomor 2 aja. Nomor 1 kita lewati dulu. Nah, Bapak Ibu kita sudah sampai pada titik di mana kita paham bahwa jumlah ini dulu sebentar ya. Jumlah subjek verb itu kan bisa dikatakan sebagai jumlah klausa. Betul ya? Untuk bisa menghitung berapa jumlah klausanya, kita tinggal menghitung berapa jumlah subjek, jumlah verbnya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan conjunction, maka jumlah conjunction itu sama dengan jumlah klausa dikurangi satu. Hati-hati, ini dipegang ya. Oke, langkah pertama ketika mengerjakan soal seperti ini, mulailah dengan mengidentifikasi verb. Saya sudah sampaikan ya di awal ya. Fungsinya apa? Untuk bisa mengidentifikasi klausanya. Oke, dicoba. Nomor 2. Nah, di sini vocabulary Bapak Ibu diuji ya, biar tahu nggak yang mana yang verbnya gitu ya. Oke, kalimat nomor 2, soal nomor 2. Sudah ada berapa kata kerja di soal? Jangan pernah melihat pilihan jawaban kalau belum mengidentifikasi ya. Nanti kacau. Karena akan terdistract gitu istilahnya ya. Yuk, ada berapa kata kerja di sini? Wah, dua. Ada Dua. 2. Yang mana? Yang mana? Give. Play. Mat. Yang pertama adalah Give. give. Terus yang kedua? Life. Play. Nah ini hati-hati ya. Eh kalau ada yang bentuknya seperti kata kerja seperti ini, ya Mbak dan Bapak Ibunya, dan di depannya ada to, dicatat ya. Maka dia tidak bisa dianggap sebagai kata kerja. Kenapa? Ah, Karena dia fungsi to infinitif. Gitu. Kata kerja, shit. awas. Kata kerja itu harus kata kerja murni. Tidak boleh ada to di depannya. Ya. Kalau mau berakhir ed, ya itu bagian dari kata kerja. Tapi kalau depannya ada to, ada preposisi, nggak boleh jadi kata kerja. Oke? So, Oh, termasuk juga untuk yang live ini ya. Live ini juga dia tidak bisa dianggap sebagai kata kerja karena di depannya ada to. Ada preposisi, ada to infinitif gitu. Sehingga ini kita eliminasi. Gitu ya, jangan sampai lupa ya. Oke, karena di sini adalah kunci berhasil atau tidaknya Bapak Ibu mengidentifikasi. Jadi the very first thing you have to know adalah mengidentifikasi kata kerjanya. Satu ya. Oke, ketemu satu give ya, saya akuratkan lagi give birth jadi satu ya. Jadi bukan hanya give tapi give birth artinya melahirkan. Subjeknya berarti mana untuk kata kerja give birth ini? Ah, ya, mudah ya. Kemudian kerja lain lagi nggak? Lay eggs. Oke, Play. Bapak Ibu, sebentar ya, sebentar ya. Maaf, saya minta izin sebentar satu oh, menit. apa? Gua nambah cita atau kita lara? Hmm? Nambah cita atau kita lara? Apa?
Satu ranteng mawon, Mas. Ya. Oke, ya, mohon izin Bapak Ibu ya, tadi ada sedikit eh, diskusi. Baik, kita kembali. Mana tadi selain give birth, katanya ada dua tadi, kata kerja yang lain mana? Lay. Betul, lay. Oke, terus yang hilang apa berarti di sini? Subjek. Subjek. Cek. Oke. Terus gimana kalau udah seperti ini? Kita mencari subjek. Mencari subjek. Nah, betul, tidak salah. Tapi saya ingin menyadarkan ya Bapak Ibu bahwa sebelum kita memilih, kita harus pastikan dulu komponen ini terpenuhi ya. Jumlah clause-nya berapa? Dua. Ini Berarti dua. jumlah conjunction-nya berapa? Satu. Satu. Makanya langkah kedua adalah mengidentifikasi conjunction. Sudah ada atau belum? Kalau misalkan belum ada di kalimat ini, misalkan belum ada, maka pilihan yang kita pilih nanti harus mengandung Conjunction. conjunction. Tak baliknya, kalau di soal ini sudah ada, maka haram bagi kita untuk memilih yang masih mengandung conjunction, karena jadi double nantinya. Betul ya? Oke. Betul. Nah, sekarang coba kita lihat di soal sudah ada conjunction belum? Sudah. Sudah. But. Mana tuh? But. Ada but. So this is the conjunction. Jadi aturan ini sudah masuk ya, sudah bisa dipakai ya, sudah terpenuhi gitu ya. Berarti pilih jawaban yang mengandung conjunction boleh kita pilih nggak? Tidak. Tidak. Berarti eliminasi, eliminasi, eliminasi. Tinggal satu pilihannya, selesai. Tidak perlu mencoba satu persatu lagi. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa langsung, oke, alhamdulillah nggak apa-apa, karena kebetulan kelihatan bahwa most insect ini dia kata benda ya, dia kata benda juga dan bisa jadi subjek. Oke, fine. Tapi di soal-soal yang lain nanti Bapak akan dihadapkan pada pilihan jawaban yang punya conjunction-conjunction seperti ini. Kalau kita tidak tahu dan kita menganggap wah kita nggak menyadari but ini conjunction ya, kemudian kita coba satu persatu. Yang A diartikan meskipun sebagian serangga bertelur, tetapi sebagian lainnya melahirkan. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin berterima gitu, tapi dalam bahasa Inggris tidak. Ya, itulah kenapa saya kurang merekomendasikan Bapak Ibu menerjemahkan satu persatu. Mencoba A masukin, B dimasukin, C dimasukin, D dimasukin, kemudian diartikan mana yang kira-kira paling dekat itu sudah sangat menghabiskan banyak waktu. Ya, oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa conjunction-nya sudah ada, maka jangan pilih yang masih mengandung conjunction, langsung di-cut-cut semua, ketemu tinggal satu, alhamdulillah. Dan itu pasti betul. Kita, ya, ini namanya kita mengerjakan dengan menggunakan mekanisme atau sistematika, gitu. Ya, oke. Baik, kita coba lagi ya. Oh, sebentar, kita coba lagi. Langsung ini, kita masih ada waktu nggak ya? Oh, udah jam 1 ya. Sebentar satu lagi ya Bapak Ibu ya. Biar lebih mantap. Sebentar. Ini saya ensure dulu. Nah, saya punya satu soal lagi ya. Pakai soal lagi, satu soal lagi ya. Setelah ini nanti Bapak Ibu bisa istirahat. Oke, saya share screen. Ya, coba sekarang nomor 6. Nomor 6. Langkah pertama sama. Langkah pertama kita identifikasi untuk verbnya dulu, selalu dari situ ya. Untuk menghitung jumlah klausanya ada berapa. Yang kedua, kita mengidentifikasi conjunction agar nanti rumus yang sudah disepakati tadi, jumlah conjunction sama dengan jumlah klausa dikurangi 1, ini bisa terpenuhi. Coba sekarang, nomor 6 di sini.
Dibaca ya. Blah 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 to study elements of work because only a few items of this substance can be isolated at one time. Yuk, ada kata kerja? Ada kata kerja? Ayo, halo. Nggak boleh ya. Terus tadinya nggak boleh ya. Nah, di sini Bapak Ibu, memang kita perlu meningkatkan kosakata kita agar kita bisa mengidentifikasi verbnya yang mana. Oke. Nah, di sini ada berapa? Ada yang bisa melihat ada verb di sini atau tidak? Nomor 6. Isolate. 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 Can be isolated. Yes, ketemu satu. Oke. Satu verb di sini. Subjeknya mana kira-kira? This Iya. tense. Nah, di sini a few atom. Nah, dari subjeknya panjang memang. Ketemu satu klausanya. Yuk. Tapi apakah cuma satu? Nah, kita lihat dulu. Masuk ke langkah kedua. Di kalimat itu ada conjunction nggak? Ada. Because. Mana? Because. Oh, ada conjunction. Bisa, Mas. Klausanya kan cuma kelihatan satu. Tapi kok ada satu conjunction? Berarti bukan conjunction-nya yang salah. Tapi jumlah klausanya yang harus Tambah. ditambah. Tambah. Betul, karena di soal baru ada satu subject verb, tapi kok sudah ada satu conjunction. Istilahnya begini, ini sudah ada klausa di belakang dan sudah ada conjunction. Terus ini berarti kan harus ada satu tambahan lagi. Betul nggak? Betul. Berarti yang kebetulan sebelum kata because, ini kan nggak ada subject verb sama sekali kan? Ya, berarti yang perlu kita isi di sini nanti harus yang mengandung subjek dan Subjek verb. dan verb. Ya, coba mana yang jelas salah dieliminasi dulu. B salah. A ya, A dulu ya. A salah ya. Karena A ini nggak ada, ya tidak ada verbnya. Oke, mana lagi yang jelas salah? B. B kenapa? Kenapa B salah? Karena ada Y. Kenapa ada Y jadi salah? Conjunction. Betul sekali. Y ini adalah conjunction, Bapak Ibu ya. 5W1H itu semuanya conjunction. Artinya apa? Kalau kita masukkan B ke sini, maka nanti di depannya ada Y, conjunctionnya ada berapa di sini? Wow. Nah, kan kita cuma butuh satu kan, dengan nantinya ada dua klausa, kita cuma butuh satu. Jadi yang B salah karena conjunctionnya lebihan. Yang C juga sama, ada conjunction, maaf yang D. Di sini juga ada conjunction, tapi dan juga tidak ada subject verb. Jadi tinggal satu jawabannya, yaitu yang ya subjek verb di sini. Udah betul, pasti betul, insya Allah gitu ya, karena yang lainnya sudah salah gitu. Memang agak sulit kalau kita langsung menembak mana yang betul, tapi akan jadi jauh lebih mudah kalau kita sudah bisa mengeliminasi mana yang jelas salah. Sehingga jawabannya udah ketemu, yang C tidak perlu dimasukin satu persatu. Ya, tinggal kita menghitung ini penjelasannya kurang nggak atau berlebihan nggak. Sampai 1, 2, 3. Ya, gitu ya. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, ya tidak terasa sekarang sudah pukul 13.00, bahkan sudah lebih ya. Sudah 13:05, mohon maaf saya jadi agak kelewatan, karena tadi saya juga ada rapat dulu, sehingga mulainya harus lebih siang. Oke, soal-soal yang kemarin, dan bahkan soal ini juga sudah saya share Bapak Ibu di grup ya. Silakan nanti dicoba dikerjakan. Kemudian soal-soal yang belajar diri kemarin juga kalau belum selesai diselesaikan. Besok kita akan masuk ke bagian yang kedua untuk written expression ya, yang mengecek mana yang salah, mengidentifikasi mana yang salah. Begitu ya? Oke, dah. Dan juga besok kalau diperlukan diskusi lebih lanjut tentang soal-soal seperti ini, boleh kita diskusikan dulu, kita lanjutkan diskusinya. Setelah itu baru nanti masuk ke yang written expression ya. Memang idealnya pembelajaran Pro TOEFL seperti ini tidak hanya 1 minggu ya idealnya ya. Tapi ya udah, kita sudah upayakan yang terbaik. Bapak Ibu sudah banyak peningkatan, sudah memahami esensi kalimat itu apa, fungsi-fungsi di dalamnya, jenis kata, klausa dan sebagainya, dan sudah mencoba menerapkan. Nanti kita coba lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau besok pagi masih mau dicoba juga boleh. Oke.
Jadi Bapak Ibu, untuk sesi siang ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil ya dari kelas kita siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada soal yang ingin dijelaskan lebih rinci, silakan ditanyakan di grup ya. Saya akan bantu jawab maksimal mungkin segera setelah saya ada kesempatan untuk menjawabnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan semoga banyak manfaatnya ya. Selamat siang. Saya bertanya, Wassalamualaikum Pak, warahmatullahi sebentar, Pak. wabarakatuh. Pak, Boleh, boleh ya, Ibu. berarti Maaf. habis Ya. habis ini berarti nggak ada sesi lagi ya, Pak? Yang nanti setengah. Ada. Oh, ada. Ada listening dan reading, Bu. Oh, Ada listening dan reading, betul. 13.30 ya. Pak. Nanti untuk listening atau reading. Oh, ya. Ya gitu Bu Maria? Terima kasih, Pak. Sudah. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin akhiri Zoom-nya ya. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.